Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zubaidah dengan NIM 2314140032. Pada video ini, saya akan membahas pelanggaran etika bisnis dan akuntansi dalam badan usaha milik negara dengan studi kasus PT Asabri Perseso. PT Asabri Perseso merupakan BUMN yang mengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan. Pada periode 2012 sampai 2019, perusahaan melakukan pengelolaan investasi yang menyimpang melalui kerjasama ilegal dengan pihak eksternal. Untuk menutupi kerugian investasi, manajemen memanipulasi laporan keuangan agar kondisi keuangan terlihat baik. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian sekitar 22,78 triliun. Dalam kasus PT Asabri terjadi berbagai pelanggaran etika, antara lain yang pertama, etika akuntansi keuangan, manipulasi laporan keuangan melalui perubahan nilai investasi saham dan reksadana, sehingga kinerja keuangan terlihat baik dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dan yang kedua, ekonomi audit. Ini terjadi kolusi antara manajemen internal dan pihak eksternal, serta lemahnya pengendalian internal. Ini menyebabkan fungsi audit tidak efektif dan fraud berlangsung lama. Dan yang ketiga yaitu etika perpajakan. Penyembunyian kerugian dan transaksi ilegal berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pajak secara tidak langsung akibat laporan keuangan yang dimanipulasi tadi. Dan yang keempat, etika bisnis dan CSR. Penyalahgunaan dana publik yang merugikan negara dan peserta asuransi seperti TNI atau Polri, sehingga melanggar tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Yang kelima yaitu whistleblowing. Tidak berjalannya sistem whistleblowing secara efektif menyebabkan praktik fraud tidak terungkap dalam jangka waktu lama. Dan yang keenam yaitu konsultansi. Terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan investasi di mana keputusan tidak didasarkan pada analisis profesional dan menguntungkan pihak tertentu. Dan yang ketujuh yaitu digital fraud. Rekayasa data keuangan melalui manipulasi nilai portofolio dan laporan keuangan berbasis sistem informasi akuntansi. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis teori etika. Berdasarkan teori utilitarianisme, tindakan manajemen hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara serta peserta asuransi. Keputusan yang diambil tidak memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Dan dari sudut pandang deontologi, manajemen melanggar kewajiban hukum dan profesional dalam mengelola dana publik. Pelanggaran tetap dianggap salah meskipun bertujuan untuk menutupi kerugian. Sementara dari etika kebijakan, perilaku fraud mencerminkan rendahnya integritas dan kejujuran, kurangnya tanggung jawab moral dan menjalankan amanah publik. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran terhadap prinsip integritas terlihat dari laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi kerugian investasi sehingga tidak disajikan secara jujur dan transparan. Yang kedua ada prinsip objektivitas dilanggar karena keputusan investasi dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga tidak berdasarkan pertimbangan profesional dan independen. Selain itu, ada prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian juga diabaikan karena pengelolaan dana investasi dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai dan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kerahasiaan disalahgunakan untuk menutupi praktik tidak etis dan menghambat keterbukaan informasi. Dan yang selanjutnya yaitu perilaku profesional, praktik fraud dan manipulasi laporan keuangan melanggar hukum dan merusak citra profesi akuntansi. Kasus PT Asabri menimbulkan dampak besar. Yang pertama yaitu dampak terhadap negara. Kasus ini merugikan keuangan negara sekitar 22,78 triliun, serta menambah beban pemerintah dalam upaya pemulihan dan penguatan pengawasan pengelolaan dana publik. Dan yang kedua itu dampak terhadap peserta asuransi. Peserta asuransi seperti TNI, Polri, dan PNS Kementerian mengalami ketidakpastian atas hak pemanfaatan asuransi dan dana pensiun yang seharusnya diterima. Dan yang ketiga, dampak terhadap industri asuransi.
Kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, khususnya perusahaan asuransi milik negara, terkait keamanan dan profesionalisme pengelolaan dana. Yang keempat yaitu dampak terhadap profesi akuntansi. Keterlibatan akuntan dalam manipulasi laporan keuangan mencoreng citra profesi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Untuk mencegah kasus yang serupa, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu penguatan tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua yaitu peningkatan sistem pengendalian internal. Dengan memperketat pengendalian internal, khususnya dalam pengelolaan investasi dan pelaporan keuangan, agar penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal. Dan yang ketiga, optimalisasi audit internal dan eksternal. Dengan memperkuat independensi dan kompetensi audit internal, serta memastikan audit eksternal dilakukan secara profesional dan objektif. Yang keempat, penerapan sistem whistleblowing. Perusahaan perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan pelindungan pelapor guna mendorong keterbukaan dan mencegah fraud berkepanjangan. Dan yang kelima, peningkatan etika dan kompetensi SDM. Dengan melakukan pelatihan etika dan peningkatan kompetensi teknis secara berkelanjutan bagi manajemen dan akuntan. Kasus ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, lemahnya tata kelola dan pengendalian internal dapat memicu fraud besar. Perusahaan khususnya seperti BUMN perlu memperkuat integritas, transparansi, audit internal, dan sistem whistleblowing. Dan bagi profesi akuntansi memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Akuntan harus mematuhi kode etik, terutama integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian. Dan bagi mahasiswa, keberhasilan profesional tidak hanya ditentukan dengan kemampuan teknis, tetapi juga etika dan karakter. Nilai jujur dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini. Demikian pembahasan mengenai pelanggaran etika bisnis dan akuntansi dalam PT Asabri Peserso. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya etika dan integritas dalam dunia bisnis dan akuntansi. Terima kasih.